bisa memetik hikmah di balik ini, Tuhan. Tuhan, sebelum adanya kejadian ini, mungkin Tuhan sering membaca surat Maryam ayat 1, Tuhan. Ya. Yaitu Kaf, Ha, Ya, Ain, Son. Ya. Maka, jika diterjemahkan dalam bahasa Tuhan, mungkin tidak ada artinya. Tetapi, bagi orang-orang yang memiliki hakikat, mereka sedikit mengetahui tentang Kaf, Ha, Ya, Ain, Son, Tuhan. Yaitu Kaf, yang berarti mulut. Dan Ha, yang berarti hidup. Dan Ya, yang berarti perabaan. Dan Ngain, yang berarti penglihatan. Dan kemudian Sod, yang berarti pendengaran. Semua itu menggambarkan beberapa maksud, Tuhan. Dari pengertian nafsu, lawamah. Dia bersembunyi di balik mulut. Dan amarah. Dia ada di balik pendengaran. Dan subia. Subah itu ada di balik penciuman atau hitung, Tuhan. Tuhanku semua. Ya. Yang terakhir, Tuhan. Mutmainah. Mutmainah berada di balik mata. Maka sekarang banyak manusia yang memiliki sifat-sifat kenafsuan itu, Tuhan. Yang menjadikan sekarang bumi dan alam semesta ini banyak bencana. Tuhan, saya akan memberitahukan kepada Tuhan bahwasannya sekarang ini jika ada pergerakan-pergerakan di alam yang Tuhan huni, itu adalah bentuk dari dakwah alam, Tuhan. Karena saya lihat dari golongan kami, ketika golongan kami bersikir, kami menangkap sesuatu yang jelas-jelas nyata untuk kedepannya, Tuhan. Anggap saja seperti ini. Jika tubuh Tuhan mengalami gatal ataupun mengalami sakit, maka apa yang kalian akan lakukan? Garuk-garuk, periksa. Bener garuk-garuk kan garuk-garuk. Iya. Saya bertanya padamu. Ya kalau gatal ya saya kukurin garuk-garuk. Salep loh. Sama halnya dengan alam ini dan bumi ini. Jika penghuninya semuanya berpenyakit hati, maka perlu ada penyembuhan. Diobatin. Penyembuhan itu bisa dengan adanya gempa, adanya angin, adanya petir, dan awan pun juga perlu diturunkan. Maka dari itu, bagi orang-orang yang tahu atau orang-orang yang beriman, dengan adanya bencana itu, maka orang tersebut akan mengucap tasbih. Karena orang tersebut tahu itu adalah sebuah proses penataan ulang. Maka dari itu, Tuhan, ingatlah kata-kata saya. Sebentar lagi
ada perubahan yang akan terjadi. Dan akan ada penataan ulang, Tuhan. Mungkin di tanah Jawa ada cerita, yaitu Ponokawan. Ini hanya penggambaran saja. Di kutub utara itu bisa disebut Semar. Dan di kutub selatan itu adalah Bagong. Dan di Gunung Merapi itu adalah Petro. Ketika kami dari golongan-golongan jin, ketika bersikir dan mendengar gelombang-gelombang energi yang ditimbulkan oleh awan, kami mendengar adanya sidang dari leluhur-leluhur kami. Leluhur itu bukan leluhur orang yang sudah hidup, atau yang masih hidup, atau yang sudah mati. Leluhur itu adalah ulama-ulama yang terdahulu, yang roh mereka masih hidup, dan mereka bisa saling bertemu. Saya mendengarkan bahwa tinggal menunggu dari bumi dan langit menyetujuinya agar Gunung Merapi potong kameranya itu Tuhan. Mas ini nyalain lagi ya Mas. Jadikanlah apa yang saya sampaikan tadi sebagai penguat iman Tuhan dan Tuhan-Tuhan sekalian. Baik. Amin. Insya Allah. Tuhan, saya akan berbicara lagi. Bangsa kami ketika bersikir itu selalu berpijak dan memegang tanah. Karena setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, mereka berpijak pada tanah. Maka dari itu, hargailah terlebih dahulu yang namanya bumi. Siapa makhluk dan teman terdekat dari Tuhan? Saya bertanya kepada Tuhan, mohon ampun. Siapa Bang? Teman, kawan, saudara yang selalu dekat dengan Tuhan. Itu siapa? Saya bertanya dengan Tuhan. Apakah Tuhan tahu? Makhluk yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu menerima apapun itu. Apakah Tuhan tahu? Teman saya paling ini semua. Bukan. Jawabannya adalah bumi dan alam ini. Mereka semua adalah makhluk. Mereka menerima Tuhan walaupun Tuhan sudah menjadi bangkai. Mereka selalu menemani Tuhan di setiap Tuhan melangkah kemanapun. Jika tiada bumi, maka Tuhan akan berpijak di mana? Walaupun bumi itu selalu dirusak, diludahi, dicangkul, dan lain sebagainya, maka bumi itu selalu memberikan kebaikannya. Tuhan menanam buah, menanam pohon, menimbulkan buah yang segar-segar, menjadikan kayunya besar. Itu adalah berkah dari yang diciptakan atau dikembangkan oleh bumi. Maka Tuhan, berdoalah untuk mendoakan bumi ini, agar bumi ini selalu menjaga kedamaian kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari saya sangat suka dengan orang yang masih memegang teguh budaya, terutama budaya Jawa. Mungkin tuan-tuan semua tahu adanya proses sedekah bumi yang sekarang masih dijalankan. Dan itu pun saya masih menghargainya.
Karena ketika posisi itu tetap kita meminta kepada Tuhan agar bumi kita dijaga. Tuhan, mohon ampun. Mungkin perbicaraan saya ini tidaklah penting, tapi saya ingin sekali menyampaikan karena bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Bangsat. Banyak orang-orang yang serakah dengan mementingkan kelompoknya masing-masing. Banyak orang yang mempunyai uang harta yang banyak. Mereka mengorbankan rakyat-rakyat kecil. Mungkin masalah yang dihadapi Tuhan ini masalah yang tidak perlu besar. Karena masalah yang dihadapi Tuhan adalah masalah untuk masyarakat kecil, tidak untuk masyarakat yang luas, yang meliputi semua aspek yang ada di alam semesta. Tuhan, maka sesekali Tuhan merenunglah dan lihat kejadian-kejadian alam sekarang. Jika ada kejadian yang sedang terjadi, maka banyak-banyaklah bertasbih dan menyebut nama Allah. Dan jangan suka. Jika Tuhan untuk bersedekah, jika Tuhan suka memelihara burung, maka sesekali Tuhan harus melepaskan burung tersebut agar Tuhan bisa merasakan syukur nikmatnya Tuhan hidup di bumi ini. Karena semua yang ada di bumi ini akan selalu berkesinambungan. Mohon ampun Tuhan. Mungkin lain kali saya akan menjawab